kembalikan semua hadiah kami. Kamu tidak layak memakainya. Teriak ibu mertuaku sambil menarik paksa kalung pemberian orang tuaku di depan suami yang hanya diam membisu. Malam itu, aku melepaskan sendiri perhiasan itu dan melangkah pergi demi mempertahankan harga diriku yang diinjak-injak. Namun, siapa yang menyangka bahwa sebulan kemudian aku kembali berdiri tegak dengan perhiasan mewah pemberian suami baruku, membuat mereka semua ternganga tak berdaya. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian semua untuk berbagi kisah perjuangan hidup yang penuh pelajaran berharga. Bayangkan bagaimana perasaan kalian jika pengorbanan dan ketulusan kalian selama bertahun-tahun justru dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan? Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak cerita selengkapnya. Malam itu, jamuan makan malam keluarga besar digelar di rumah utama keluarga mantan suamiku. Suasana rumah berarsitektur megah itu terasa begitu riuh oleh gelak tawa dan denting sendok bersahut-satu. Ruang makan yang luas dihiasi oleh lampu kristal gantung yang memancarkan cahaya keemasan, memantul pada meja kayu jati panjang yang terisi penuh oleh pelbagai hidangan lezat. Di atas kertas, aku adalah wanita yang sangat beruntung. Aku menikah dengan Farhan, seorang pria dari keluarga terpandang yang memiliki bisnis mapan. Namun, di balik semua kemewahan yang kasat mata ini, aku selalu merasa seperti seorang asing yang terdampar di tengah lautan kepalsuan. Aku duduk bersisian dengan Farhan, mengenakan gaun malam berwarna biru tua pilihan terbaikku. Aku berusaha tersenyum ramah kepada setiap anggota keluarga yang hadir, mencoba menjalankan peranku sebagai seorang istri yang baik dan berbakti. Namun, sejak awal acara dimulai, aku bisa merasakan tatapan tidak bersahabat dari ujung meja. Ibu mertuaku, Ibu Siska, duduk di kursi utamanya dengan keanggunan yang dibuat-buat, sementara adik iparku, Nadia, duduk di sebelahnya sambil tak henti-hentinya melempar pandangan sinis ke arahku. Pandangan Nadia secara khusus tertuju pada bagian leherku. Di sana, melingkar sebuah kalung emas putih berdesain sederhana namun sangat anggun dengan liontin kecil berbentuk tetesan air. Kalung itu bukanlah perhiasan mahal bernilai ratusan juta rupiah seperti yang biasa dibeli oleh keluarga Farhan. Kalung tersebut adalah hadiah ulang tahun dari orang tuaku yang hidup sederhana di desa. Untuk bisa memberikan hadiah ini, ayah dan ibuku harus menyisihkan sebagian uang dari hasil panen dan tabungan harian mereka selama bertahun-tahun. Bagi orang lain, kalung ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagiku, nilainya jauh melampaui harga apapun di dunia karena di dalamnya terukir kasih sayang tulus tanpa syarat dari kedua orang tuaku. Ibu Siska berdeham pelan, memecah kebisingan kecil di meja makan. Seketika, beberapa kerabat menghentikan percakapan mereka dan menoleh ke arah sang tuan rumah. Ibu Siska meletakkan garpunya dengan dentang pelan yang terdengar sangat disengaja. "Lihatlah, Farhan," kata Ibu Siska tiba-tiba dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar bisa didengar oleh kerabat lainnya. "Istrimu ini selalu saja memakai perhiasan yang tampak sangat biasa. Apakah keluarga kita kurang berkecukupan sampai dia harus memamerkan barang yang kurang bernilai seperti itu di acara penting keluarga?" Nadia menyeringai tipis, lalu menimpali perkataan ibunya dengan nada mengejek. "Iya, Mas Farhan. Paling tidak mintalah dia untuk menyimpannya di rumah. Rasanya agak memalukan kalau sepupu-sepupu kita dari luar kota melihatnya." Di meja makan ini, hanya kalung itu yang kelihatan tidak seimbang dengan suasana rumah. Kalimat demi kalimat itu meluncur seperti anak panah yang langsung menancap di dadaku. Wajahku terasa panas dan jemariku saling bertaut erat di bawah meja, menahan rasa malu yang luar biasa. Kalung ini adalah simbol kebanggaan dan cinta dari orang tuaku, tetapi di tempat ini, barang tersebut hanya dinilai dari nominal harganya. Aku menoleh perlahan ke arah Farhan, berharap pria yang telah bersamaku selama 5 tahun ini akan berdiri membela kehormatanku dan menghargai pemberian orang tuaku. Aku berharap dia setidaknya mengatakan sepatah kata untuk meredakan situasi atau menegur adik dan ibunya dengan cara yang halus. Namun, harapanku pupus seketika. Farhan hanya menatap piring di hadapannya dengan wajah datar. Dia berpura-pura sibuk memotong makanan, seolah-olah tidak mendengar percakapan yang baru saja merendahkan istrinya sendiri.
Ketakutan Farhan untuk membela kebenaran di depan ibunya bukanlah hal baru, tetapi malam itu rasanya jauh lebih menyakitkan. Sikap diamnya seolah memberikan persetujuan implisit atas setiap penghinaan yang dilontarkan keluarga besarnya kepadaku. Aku menghela napas panjang, mencoba menguasai emosi yang bergejolak di dalam dada. Aku mengusap lembut liontin kecil di leherku, mencari kekuatan dari kehangatan cinta orang tuaku. Di tempat ini, kilau kemewahan hanyalah kepalsuan yang menutupi dinginnya hati orang-orang di dalamnya. Sejak malam jamuan makan itu, keretakan dalam hubungan kami terasa semakin nyata. Farhan tidak lagi menatapku dengan kehangatan yang sama seperti di awal masa pernikahan kami. Dia menjadi sosok yang makin asing, sering pulang terlambat dengan alasan beban kerja di kantor yang menumpuk, serta menjadi sangat tertutup dengan peranti pribadinya. Telepon genggamnya, yang dulu bebas kuletakkan atau kuisi dayanya, kini selalu berada dalam genggamannya atau terkunci rapat dengan kata sandi baru yang tidak kuketahui. Intuisi seorang istri jarang sekali salah. Ada getaran kebohongan yang bisa kurasakan setiap kali Farhan berbicara atau memberi alasan. Hari demi hari berlalu dengan kesunyian yang makin mengimpit di dalam rumah kami yang besar. Rasa curigaku mencapai puncaknya pada suatu sore di penghujung akhir pekan. Kala itu, cuaca di luar sedang mendung tebal. Farhan baru saja pulang dari luar dan terburu-buru masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dalam keterburu-buruannya, dia melakukan sebuah kecerobohan yang jarang sekali terjadi. Dia meninggalkan telepon genggamnya di atas sofa ruang tengah dalam keadaan layar yang belum sepenuhnya terkunci. Aku yang sedang merapikan bantal kursi perlahan mendekat. Tepat pada saat itu, layar ponselnya menyala terang disertai bunyi getaran singkat. Sebuah pemberitahuan pesan baru muncul di layar utama. Mataku tertuju pada nama kontak yang tertera di sana. Klien penting. Namun, pesan singkat yang terbaca di layar sama sekali tidak mencerminkan urusan pekerjaan atau bisnis. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih untuk kalung intan barunya, Mas. Aku sudah memakainya hari ini dan suka sekali. Istrimu tidak tahu tentang perhiasan ini, kan?" Dada ini terasa amat sesak secara tiba-tiba, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu dihisap habis dalam sekejap. Pandanganku sempat kabur oleh gumpalan air mata yang tertahan di pelupuk mata. Kalimat singkat itu menjadi bukti yang sangat jelas atas apa yang selama ini kurasakan. Kalung intan? Farhan tidak pernah memberiku perhiasan dalam 2 tahun terakhir. Setiap kali aku ulang tahun atau peringatan pernikahan, dia hanya memberikan alasan sibuk atau memberikan amplop berisi uang tanpa ada rasa kasih sayang di dalamnya. Ternyata, perhatian, kemanjaan, dan senyuman manis yang dulu menjadi milikku kini telah berpindah kepada sosok wanita lain. Orang yang paling kucintai, yang selalu kubela di hadapan kedua orang tuaku ketika mereka khawatir dengan perlakuan keluarga mertua, ternyata sedang membagi hatinya di luar sana. Dia menggunakan hasil jerih payahnya bukan untuk membahagiakan istri yang menemaninya dari nol, melainkan untuk memanjakan wanita lain di balik punggungku. Aku berdiri terpaku di samping sofa, menatap ponsel itu dengan dada yang bergemuruh hebat. Rasa kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu adonan emosi yang sangat menyakitkan. Aku tidak langsung berteriak atau membandingkan keadaan saat Farhan keluar dari kamar mandi. Aku memilih untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengusap air mata yang sempat menetes. Aku butuh kepastian yang lebih nyata. Aku tidak ingin melangkah tanpa bukti yang tak terbantahkan. Keberanian mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku harus mengetahui siapa wanita di balik pesan tersebut dan seberapa jauh pengkhianatan ini telah berlangsung. Kesempatan untuk menemukan kebenaran itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 hari setelah kejadian sore itu, Farhan pamit meninggalkanku di sore hari. Dia mengklaim ada janji makan malam penting dengan mitra bisnis luar kota di sebuah restoran megah yang terletak di pusat kota. Cara bicaranya yang terburu-buru dan penampilannya yang sangat rapi, menggunakan minyak wangi kesukaannya secara berlebihan, semakin menguatkan kecurigaanku. Setelah Farhan berangkat, aku memutuskan untuk menyusulnya menggunakan jasa transportasi umum. Hatiku berdebar sangat kencang sepanjang perjalanan. Ada ketakutan akan kenyataan pahit yang mungkin harus kuhadapi, tetapi rasa inginku untuk lepas dari kebohongan jauh lebih besar.
Restoran yang dituju adalah tempat makan eksklusif dengan pencahayaan remang-remang dan interior yang sangat mewah. Pelayan berpakaian rapi menyambut di pintu depan. Tetapi aku memilih untuk masuk secara perlahan dan mengambil posisi duduk di sudut remang yang terlindung oleh tanaman hias besar. Dari tempatku berdiri, aku dapat melihat ke seluruh penjuru ruangan dengan sangat jelas. Pandanganku mengedar hingga akhirnya berhenti di sebuah meja di dekat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan gemerlap kota. Di sana, duduklah Farhan. Namun, dia tidak sedang bersama kolega bisnis pria seperti yang diceritakannya. Dia duduk berhadapan dengan seorang wanita bergaun merah marun yang sangat elegan. Wanita itu adalah Sheila, mantan rekan kerjanya yang dulu pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kami untuk urusan pekerjaan. Mata saya terpaku pada leher Sheila. Di sana, melingkar sebuah kalung intan dengan kilauan yang sangat memukau di bawah pendar lampu restoran. Itu adalah kalung yang persis seperti yang dibicarakan dalam pesan singkat 2 hari lalu. Hadiah indah yang seharusnya menjadi simbol apresiasi pada ulang tahun pernikahan kami minggu lalu, kini justru bertengger anggun di leher wanita lain. Rasa sakit yang menjalar di dalam dadaku rasanya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Namun, yang paling menghancurkan hatiku bukanlah perhiasannya, melainkan cara Farhan menatap wanita itu. Farhan tertawa lepas, mengusap jemari Sheila dengan penuh kelembutan, dan memancarkan senyuman manis yang hangat, senyuman yang sudah bertahun-tahun hilang dari rumah tangga kami. Di depanku, Farhan selalu bersikap dingin, mudah terpicu emosi, dan selalu mengeluh tentang kekuranganku. Namun di depan Sheila, dia menjadi sosok pria yang sangat perhatian dan dermawan. Aku mematung di balik tanaman hias, menyaksikan pemandangan itu dengan air mata yang menetes deras membasahi pipi. Tidak ada keraguan lagi. Pernikahan yang kupertahankan dengan rasa sabar dan pengorbanan selama ini ternyata hanyalah sebuah bangunan rapuh yang telah lama runtuh. Pria yang kuanggap sebagai pelindung hidupku telah menjadi sumber penderitaan terbesar bagiku. Tanpa menimbulkan kekacauan, aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari restoran itu dengan perlahan. Air mataku mengalir seiring dengan mantapnya niat di dalam hati. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-menerus diinjak-injak dalam ketidakadilan ini. Malam itu, jarum jam dinding di ruang tengah menunjuk pukul 11 malam ketika suara pintu utama terbuka. Farhan melangkah masuk dengan senyuman kecil masih menghiasi bibirnya. Seolah sisa kehangatan dari pertemuan di restoran mewah bersama Sheila masih terbawa hingga ke rumah. Bau parfum wanita yang asing tercium samar ketika dia melewati lorong menuju kamar tidur kami. Aku sudah duduk tegak di tepi tempat tidur, menanti kedatangannya dengan tatapan lurus yang menyimpan sejuta badai emosi. Telepon genggamnya yang menjadi sumber segala kebenaran tergeletak di atas nakas, menyala redup dalam kegelapan kamar. Farhan melempar jas kerjanya ke atas sofa kamar, lalu melonggarkan dasinya dengan gerakan malas. Dia baru saja hendak melangkah ke kamar mandi ketika melihatku masih terjaga. Alisnya berkerut tipis, menunjukkan sedikit rasa jengkel yang tidak bisa dia sembunyikan. "Kenapa kamu belum tidur selarut ini? Besok aku harus berangkat pagi-pagi untuk rapat penting," ucap Farhan dengan nada suara yang terdengar jenuh. Bahkan sebelum aku membuka mulut untuk berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga agar suaraku tidak bergetar hebat. "Aku melihatmu malam ini, Farhan, di restoran bintang 5, bersama Sheila." Kalimat itu meluncur pelan namun tajam seperti belati di ruang kamar yang sunyi. Gerakan tangan Farhan yang hendak membuka kancing kemejanya terhenti seketika. Untuk sepersekian detik, ada keterkejutan yang melintas di matanya. Tetapi ekspresi itu dengan cepat digantikan oleh topeng dingin yang angkuh. Dia tidak tampak panik atau merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, dia justru mendengus pelan, menatapku dari atas kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan yang belum pernah kutemui sebelumnya selama 5 tahun pernikahan kami. "Oh, jadi kamu menguntitku sekarang?" tanya Farhan tanpa ada rasa bersalah. Suaranya terdengar datar dan tanpa beban. "Baguslah kalau kamu sudah melihatnya sendiri. Dengan begitu, aku tidak perlu repot-repot mencari alasan atau menyembunyikan kebenaran ini darimu lagi." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibir pria yang pernah berjanji di depan penghulu untuk setia dalam suka dan duka. Dunia seolah berputar lebih cepat, membuat kepalaku pening.
Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa pria baik yang dulu ku kenal. Tetapi yang kutemukan hanyalah orang asing yang penuh dengan kepalsuan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku, Farhan? Tanyaku dengan suara serak. Air mata yang sudah lama kutahan akhirnya jatuh juga membasahi pipi. Aku menemani kamu dari nol. Saat kamu belum memiliki apa-apa. Saat kantor pertamamu hampir gulung tikar. Kenapa kamu tega berkhianat? Farhan melipat kedua tangannya di dada, menyandarkan tubuhnya ke tepi lemari pakaian dengan santai. Justru itu masalahnya, jawab Farhan dengan nada dingin yang mengiris hati. Kamu adalah bagian dari masa laluku yang penuh perjuangan dan kesusahan. Sekarang status sosialku sudah naik, perusahaanku sudah besar, dan relasiku adalah orang-orang penting dari kalangan atas. Kamu sudah tidak sepadan lagi dengan kehidupanku yang sekarang. Penampilanmu, cara bicaramu, dan lingkungan pertemananmu terlalu biasa untuk seorang direktur utama sepertiku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman palu besar yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Selama ini aku mengira kekurangan diriku adalah hal yang bisa diperbaiki dengan cinta dan kesetiaan, tetapi baginya, aku hanyalah sebuah barang usang yang pantas dibuang karena sudah tidak sesuai dengan standar kemewahannya yang baru. Sebelum aku sempat membalas perkataan kejam itu, pintu kamar kami mendadak terbuka lebar tanpa diketuk terlebih dahulu. Ibu Siska, ibu mertuaku, berdiri di ambang pintu dengan gaun tidur sutra keemasannya, didampingi oleh Nadia di belakangnya. Rupanya suara perdebatan kami yang mulai meninggi berhasil menarik perhatian mereka yang kamarnya berada di ujung lorong lantai 2. Ada apa ini? Kenapa malam-malam begini kalian berteriak di dalam kamar? Tanya Ibu Siska dengan nada suara yang ketus dan tidak bersahabat. Matanya menatapku tajam penuh curiga. Bukannya merasa malu karena perselingkuhannya terbongkar di depan keluarganya sendiri, Farhan justru memanfaatkan kehadiran ibu dan adiknya untuk membalikan keadaan. Dengan sengaja, dia menghela napas panjang seolah-olah dialah korban dari sikap keras kepalaku selama ini. Ibu, tolong nasihati istrimu ini. Adu Farhan kepada ibunya dengan nada suara yang dibuat-buat lelah. Dia terus-menerus mencari keributan, menguntitku sampai ke restoran, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa rumah tangga kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku sudah bosan hidup bersamanya. Aku ingin mengakhiri semua ini. Mendengar pengakuan Farhan, Ibu Siska sama sekali tidak menunjukkan rasa terkejut. Sebaliknya, senyuman sinis terkembang di bibir wanita paruh baya itu. Jelas sekali bahwa Farhan telah menceritakan rencananya atau setidaknya keluarga ini sudah lama merencanakan penyingkiranku secara diam-diam. Sudah kuduga dari dulu, serobot Ibu Siska dengan nada suara yang meninggi, melangkah mendekat ke arahku tanpa rasa segan. Wanita seperti kamu memang tidak pernah pantas berada di keluarga besar kami. Dari awal pernikahan kalian, aku tahu kamu hanya menumpang hidup dan ingin menikmati kekayaan anakku. Sekarang setelah Farhan sukses, kamu malah membuat keributan dan menuduhnya yang bukan-bukan. Nadia, yang berdiri di samping ibunya, turut menimpali dengan cibiran tajam. Iya, Mbak, sadarlah diri. Mas Farhan itu seorang pengusaha terpandang. Kalau kamu terus bersikap kekanak-kanakan seperti ini, wajar saja kalau dia mencari wanita lain yang jauh lebih berkelas dan bisa mendampinginya di acara-acara resmi. Aku berdiri terpaku di hadapan 3 orang yang selama ini kusebut sebagai keluarga. Hancur berkeping-keping rasanya hatiku. Kebaikan yang selama ini kuberikan, kesabaran dalam melayani mereka, serta pengabdianku selama 5 tahun seolah lenyap tak bersisa, digantikan oleh caci maki dan penghinaan yang merendahkan martabatku sebagai seorang manusia. Suasana di dalam kamar itu semakin memanas. Air mata yang tadinya menetes perlahan kini mengalir deras, bukan lagi karena rasa sedih atas pengkhianatan Farhan, melainkan karena kemarahan yang membuncah atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka tunjukkan kepadaku. Aku tidak lagi menunduk. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi, menatap tajam ke arah Farhan, Ibu Siska, dan Nadia secara bergantian. Kalian benar-benar tidak punya hati, ucapku dengan suara yang tegas, gemetar karena menahan emosi yang teramat sangat. Kalian memutarbalikkan fakta, menutupi kesalahan anak kalian sendiri, dan menginjak-injak harga diriku demi menutupi rasa malu kalian di hadapan masyarakat.
Ibu Siska mendelik tajam mendengar keberanianku. Selama ini, aku selalu memilih diam, mengalah, dan menuruti setiap perkataan mereka demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun malam ini, kesabaranku telah habis tak tersisa. Sikapku yang melawan membuat Ibu Siska kehilangan kendali atas amarahnya yang meluap-luap. Beraninya kamu melawan. Kamu perempuan tidak tahu diuntung. Bentak Ibu Siska dengan suara melengking tinggi yang memenuhi ruangan. Langkah kaki wanita parubaya itu tergesa mendekatiku. Sebelum aku sempat menghindar atau merespons, tangan kasar Ibu Siska terayun dan mencengkeram kuat bagian leher bajuku, tepat di mana kalung pemberian orang tuaku melingkar. Kalung emas putih berliontin tetesan air itu tampak berkilau di bawah lampu kamar. Kembalikan semua hadiah kami, kau tidak layak memakainya. Teriak Ibu Siska dengan kalap. Dia salah mengira bahwa kalung sederhana itu adalah salah satu perhiasan yang dibeli menggunakan uang Farhan di awal pernikahan mereka. Dalam keserakahan dan kemarahannya, dia menganggap semua barang yang menempel di tubuhku adalah hak milik keluarga mereka yang harus dikembalikan sebelum aku meninggalkan rumah ini. Nadia ikut maju membantu ibunya, menarik-narik ujung kalung tersebut secara paksa dengan kasar. Lepaskan! Kamu tidak berhak membawa barang apapun dari rumah ini, apalagi perhiasan mahal seperti itu. Sensasi tarikan yang kuat dan kasar itu membuat kulit leherku terasa perih dan panas. Kalung berharga yang menjadi simbol cinta tulus kedua orang tuaku ditarik-tarik tanpa rasa ampun oleh dua wanita yang dikuasai oleh kesombongan materi. Farhan, suami yang seharusnya melindungiku dari perlakuan kasar keluarganya, hanya berdiri diam di tempatnya sambil melipat tangan, memasang wajah acuh tak acuh seolah-olah apa yang sedang dialami istrinya adalah tontonan yang menarik. Rasa sakit fisik di leherku seakan menyadarkan seluruh sisa kewarasanku. Kalung itu tidak bernilai ratusan juta rupiah seperti kalung intan yang diberikan Farhan kepada Sheila, tetapi nilainya bagi diriku jauh melampaui seluruh harta kekayaan yang ada di rumah megah ini. Kalung itu adalah keringat dan doa restu ayah dan ibuku di kampung. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak atau merendahkan benda berharga itu dengan tangan kotor mereka. Dengan seluruh tenaga yang kumiliki, aku mengibaskan tangan mereka berdua secara serentak. Ibu Siska dan Nadia terhuyung mundur beberapa langkah karena terkejut dengan perlawanan mendadak yang kulakukan. Aku berdiri tegak dengan napas memburu, menatap tajam ke arah tiga orang manusia yang berdiri di hadapanku dengan ekspresi terkejut. Ibu Siska tampak merapikan pakaiannya yang sedikit kusut karena doronganku, sementara Farhan mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dikenal pendiam dan penurut bisa menunjukkan perlawanan yang begitu tegas. Tanpa menunggu mereka melontarkan kata-kata cacian baru, aku mengangkat kedua tanganku ke bagian belakang leherku. Dengan jemari yang mantap dan tidak lagi bergetar, aku membuka sendiri pengait kalung emas putih pemberian orang tuaku. Aku memegang kalung itu erat-erat di telapak tangan, merasakan kehangatan logam mulia tersebut yang selama ini selalu menemaniku dalam suka dan duka. Aku melangkah maju mendekati meja rias, lalu meletakkan kalung itu tepat di atas permukaan kaca dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh makna. Setelah itu, aku menatap Farhan, Ibu Siska, dan Nadia satu persatu dengan pandangan yang membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Kalian menginginkan kalung ini? Ucapku dengan suara tenang yang menggema di seluruh sudut kamar. Ambillah. Tetapi ketahuilah satu hal. Benar, hadiah kalian, atau apapun yang berasal dari keluarga ini, tidak pernah sebanding dengan harga diriku. Suasana di dalam kamar mendadak menjadi sangat sunyi. Kalimat itu meluncur dengan penuh wibawa, menghantam kesombongan mereka secara telak. Farhan tampak tertegun, seolah baru menyadari bahwa wanita yang selama ini berada di sisinya telah benar-benar hilang, digantikan oleh sosok wanita mandiri yang memiliki martabat jauh lebih tinggi daripada seluruh harta kekayaan yang dia banggakan. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri setelah keluar dari rumah ini? Cibir Nadia dengan suara sinis, berusaha menutupi rasa gugup yang tiba-tiba melanda hatinya akibat ketegasan sikapku. Tanpa fasilitas dari kakakku, kamu bukan apa-apa. Kamu akan kembali hidup susah seperti dulu. Aku tersenyum tipis mendengar ucapan Nadia, senyuman tulus yang penuh keyakinan, bukan senyuman ketakutan. Hidup susah dengan harga diri yang utuh jauh lebih mulia daripada hidup bergelimang harta di dalam sangkar kebohongan dan pengkhianatan. Jawabku tegas.
Aku tidak lagi membuang waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang telah menutup hati dan pikiran mereka oleh ketamakan duniawi. Aku berjalan melewati mereka menuju lemari pakaian, mengambil koper berukuran sedang yang sudah kusiapkan sejak sore tadi di sudut kamar. Di dalam koper itu hanya berisi pakaian pribadiku dan beberapa barang kenangan dari orang tuaku. Aku sama sekali tidak menyentuh satupun barang mewah atau perhiasan yang pernah dibeli oleh Farhan, karena aku tidak ingin membawa sepeser pun harta yang tidak halal atau dibeli dengan uang pengkhianatan ke dalam lembaran baru hidupku. Dengan koper di tangan kanan, aku melangkah keluar dari kamar utama tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai marmer yang dingin, meninggalkan Farhan, Ibu Siska, dan Nadia yang terpaku di tempat mereka berdiri. Suara pintu kamar yang kututup rapat menjadi penutup dari babak kelam 5 tahun pernikahanku. Malam itu, di bawah langit kota yang dipenuhi bintang, aku melangkah keluar dari rumah megah itu dengan kepala tegak. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu bahwa aku baru saja membebaskan jiwaku dari rantai penderitaan yang selama ini membelenggu. Sebuah awal yang baru telah menantiku di luar sana, jauh dari segala kepalsuan dan kemunafikan yang menyesakkan dada. Langkah kakiku yang membelah dinginnya angin malam terasa kian mantap saat menyusuri trotoar di luar pagar rumah megah milik keluarga Farhan. Tidak ada lagi penyesalan, hanya ada rasa lega yang menyeruak perlahan memenuhi celah-celah hatiku yang sempat terluka. Koper kecil yang kuseret di atas permukaan semen menjadi satu-satunya saksi bisu keberanianku malam itu. Perceraian dari Farhan bukan sekadar proses hukum di pengadilan agama. Perceraian itu adalah sebuah pernyataan tegas bahwa aku menolak untuk membiarkan martabatku diinjak-injak oleh harta dan kesombongan materi. Proses perceraian berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan berarti. Farhan dan keluarganya, yang terlalu sibuk menjaga citra sosial mereka di mata publik, memilih untuk tidak memperpanjang urusan di persidangan. Mereka menyerahkan segala dokumen yang diperlukan dengan terburu-buru, seolah-olah ingin segera menghapus jejak kehidupanku dari silsilah keluarga mereka. Aku pun tidak menuntut harta gono gini sedikit pun. Aku melepaskan semua hak finansial yang berhubungan dengan Farhan karena aku ingin melangkah ke masa depan dengan tangan yang bersih dan jiwa yang sepenuhnya bebas. Setelah mengetuk ketukan terakhir palu hakim di ruang sidang, aku memutuskan untuk tidak berlama-lama meratapi nasib. Kehidupan harus terus berjalan. Dan aku tahu satu-satunya cara untuk membalas dendam terbaik terhadap orang-orang yang pernah merendahkan kita adalah dengan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses dan bahagia. Aku menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang bersih di pinggiran kota. Kamar itu sederhana, tetapi rasanya jauh lebih hangat dan damai daripada rumah megah yang penuh dengan kebohongan dan tekanan batin. Langkah awal dari kebangkitanku dimulai dari hobi yang selama ini terpendam dan sempat terabaikan selama aku menjadi istri Farhan. Merancang dan menjahit busana muslimah. Dahulu, setiap kali aku mengutarakan keinginan untuk membuka usaha busana sendiri, Farhan dan Ibu Siska selalu mematahkan semangatku dengan kata-kata remeh. Mereka menganggap pekerjaan menjahit adalah hal yang kurang berkelas bagi seorang istri direktur. Namun kini, tidak ada lagi orang yang bisa membatasi impianku. Dengan menggunakan sisa tabungan pribadiku yang dikumpulkan dari hasil mengajar les sebelum menikah, aku membeli sebuah mesin jahit bekas yang masih berfungsi sangat baik dan beberapa gulung kain berkualitas tinggi. Setiap malam, di bawah pendar lampu meja yang reman-remang, jemariku bergerak lincah mengukur, memotong, dan merangkai helai demi helai kain menjadi gaun-gaun muslimah yang anggun, elegan, namun tetap bersahaja. Aku memanfaatkan media sosial untuk memamerkan hasil karya rancanganku. Aku mengambil foto-foto produk secara mandiri dengan pencahayaan alami di halaman kontrakan. Karena setiap busanaku rancang dengan ketelitian tinggi, pemilih bahan yang nyaman, dan detail jahitan yang rapi, perlahan tapi pasti pesanan demi pesanan mulai berdatangan. Para pembeli menyukai konsep busana yang kubawa, keanggunan sejati tanpa perlu berlebihan. Dalam waktu 6 bulan, usaha kecil yang kuberikan nama, Cahaya Anggun, itu berkembang pesat. Dari yang tadinya hanya dikerjakan sendiri di dalam kamar kontrakan kecil, aku berhasil menyewa sebuah ruko 2 lantai dan mempekerjakan 5 orang penjahit lokal yang memiliki ketangkasan luar biasa. Kehidupanku yang baru ini memberiku rasa percaya diri yang telah lama hilang. Aku tidak lagi dipandang sebelah mata.
Aku adalah seorang pemilik usaha yang berhasil berdiri di atas kakiku sendiri. Di tengah perjalanan membangun bisnis inilah takdir mempertemukanku dengan Lukman. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja dalam sebuah pameran UMKM dan industri kreatif di Balai Kota. Lukman adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan investasi yang menjadi salah satu juri sekaligus donatur utama dalam acara tersebut. Berbeda jauh dari Farhan yang selalu menonjolkan kekayaan dan kemewahannya dengan nada bicara yang angkuh, Lukman adalah sosok pria yang sangat rendah hati, santun dalam bertutur kata, dan memiliki kedalaman jiwa yang menenangkan. Saat dia mengunjungi stan pameran busanaku, dia tidak hanya memuji keindahan rancanganku, tetapi juga sangat menghargai konsep pemberdayaan wanita yang kuterapkan dalam usahaku. Keindahan sejati dari sebuah karya bukan terletak pada seberapa mahal harganya, ucap Lukman sore itu saat menatap salah satu gaun rancanganku. Tetapi pada nilai kejujuran, ketulusan, dan kerja keras yang dituangkan oleh pembuatnya di setiap helai benangnya. Kalimat sederhana itu merasuk hingga ke dalam relung hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seorang pria yang mampu melihat dan menghargai nilai diriku yang sesungguhnya. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang secara alami dan mendalam. Lukman tidak pernah mempermasalahkan status jandaku atau masa laluku yang pahit. Dia mendengarkan kisah perjuanganku dengan penuh rasa hormat dan empati, tanpa pernah menghakimi. Bagi Lukman, masa laluku bukanlah sebuah celah atau kekurangan, melainkan bukti betapa kuat dan tangguhnya kepribadian yang kumiliki. Sikapnya yang lembut, perhatiannya yang konsisten kepada kedua orang tuaku di kampung, serta dukungannya yang tak terbatas terhadap karierku akhirnya berhasil meluluhkan sisa-sisa rasa trauma di dalam hatiku. Setelah 1 tahun saling mengenal dan membangun rasa saling percaya yang kokoh, Lukman meminangku secara resmi di hadapan kedua orang tuaku. Acara pernikahan kami digelar secara sangat sederhana di rumah orang tuaku di desa, jauh dari kemewahan yang berlebihan, tetapi dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat yang memberikan doa tulus. Di balik kesederhanaan itu, ada rasa bahagia yang meluap-luap, sebuah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan seberapa banyak pun tumpukan harta. 1 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang penuh keberkahan itu. Kehidupanku bersama Lukman berjalan dengan sangat harmonis. Setiap hari diisi dengan rasa saling menghormati, kompromi yang sehat, dan komunikasi yang terbuka. Lukman selalu memastikan bahwa aku merasa dicintai dan dihargai dalam setiap kesempatan, sekecil apapun itu. Suatu sore di pertengahan minggu, Lukman pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Dia melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama dengan senyuman hangat yang selalu berhasil meredakan rasa lelahku. Di tangannya, dia membawa sebuah kotak perhiasan berlapis beludru berwarna biru tua yang sangat elegan. "Ada apa ini, Mas?" Tanyaku penuh rasa ingin tahu saat dia berjalan mendekat dan duduk di sampingku di tepi tempat tidur. Lukman meletakkan kotak beludru itu di atas pangkuanku, lalu menggenggam kedua tanganku dengan lembut. Malam ini ada acara pameran perhiasan dan malam amal tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Kota di Balai Kota. Sebagai salah satu ketua penyelenggara, Mas ingin kamu hadir mendampingi Mas. Dia perlahan membuka tutup kotak beludru tersebut. Di dalamnya, bertengger sebuah kalung berlian murni dengan desain yang luar biasa indah. Kilauan batu-batu berlian itu memantulkan cahaya lampu kamar dengan sangat memukau. Tampak begitu megah namun tetap memancarkan keanggunan yang tidak berlebihan. Aku terpana menatap perhiasan mewah itu, lalu menatap suami baruku dengan ragu. "Mas, ini terlalu mewah untukku. Aku tidak terbiasa memakai perhiasan senilai ini." Lukman tersenyum tulus, mengambil kalung berlian itu dari kotaknya secara perlahan. "Siti, dengarkan Mas," ucapnya dengan nada suara yang begitu lembut namun mantap. "Perhiasan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hatimu. Mas memberikan ini bukan untuk memamerkan kekayaan kepada dunia, melainkan sebagai simbol penghargaan atas ketangguhanmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini." Dengan penuh kelembutan, Lukman meminta aku membalikkan badan. Dia melingkarkan kalung berlian murni itu di leherku, memasang pengaitnya dengan hati-hati seolah sedang memegang barang paling berharga di dunia.
Sentuhan tangannya yang hangat di leherku menghapus sisa-sisa ingatan pahit tentang tangan kasar ibu mertuaku yang dulu pernah menarik paksa kalung pemberian orang tuaku di rumah lama itu. Malam harinya, kami tiba di lokasi pameran. Gedung balai kota telah disulap menjadi aula yang amat megah dengan lampu-lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya silau. Karpet merah membentang dari pintu masuk utama hingga ke panggung utama. Acara malam itu dihadiri oleh para pejabat daerah, pengusaha ternama, pengkoleksi seni, serta tokoh-tokoh terpandang dari berbagai kalangan. Aku melangkah berdampingan dengan Lukman, menggandeng lengannya dengan anggun. Aku mengenakan gaun malam muslimah berwarna krem hasil rancanganku sendiri yang dipadukan secara sempurna dengan kilau murni dari kalung berlian pemberian Lukman. Penampilanku malam itu memancarkan aura percaya diri dan kedamaian batin seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Namun, di tengah keriuhan musik klasik dan denting gelas juice para tamu undangan yang sedang bercengkrama, sebuah pemandangan di sudut ruangan mendadak menarik perhatianku. Tak jauh dari tempat kami berdiri, tampak 3 orang yang sangat kukenal sedang berdiri canggung di dekat salah satu meja hidangan. Mereka adalah Ibu Siska, Nadia, dan Farhan. Penampilan mereka malam itu jauh berbeda dari apa yang kuingat 1,5 tahun yang lalu. Meskipun mereka masih berusaha mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, raut wajah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa cemas dan beban hidup yang berat. Garis-garis kelelahan tampak jelas di wajah Ibu Siska, sementara Farhan berdiri dengan bahu yang agak membungkuk, tidak lagi memiliki gestur tubuh yang angkuh dan percaya diri seperti dulu. Melalui beberapa rumor yang sempat kudengar dari rekan sesama pengusaha, perusahaan properti milik Farhan mengalami kerugian besar akibat salah mengelola investasi dan ditinggalkan oleh klien-klien utamanya. Kehidupan mereka yang dulunya bergelimang kemewahan kini sedang berada di ambang kebangkrutan. Kehadiran mereka di acara pameran dan malam amal ini bukan untuk membeli perhiasan mewah atau berdonasi, melainkan untuk mencari koneksi baru dan memohon bantuan dana dari investor-investor besar yang hadir. Langkah kaki Lukman dan aku secara tidak sengaja mengarah ke area pameran utama yang berdekatan dengan posisi mereka berdiri. Aku mengatur napas secara teratur, menggenggam lengan Lukman dengan lebih erat, siap menghadapi momen pertemuan yang tidak pernah kuduga ini dengan seluruh ketenangan jiwa yang kumiliki. Suasana aula balai kota yang megah terasa makin riuh oleh alunan musik instrumental dan langkah para tamu undangan terpandang. Namun, di sudut ruangan tempatku melangkah bersama Lukman, waktu seolah berhenti seketika. 3 pasang mata yang sangat kukenal mendadak terkunci ke arah kami. Ibu Siska, Nadia, dan Farhan mematung di tempat mereka berdiri. Langkah kaki Ibu Siska yang tadinya hendak mendekati salah satu pengusaha parubaya terhenti secara tiba-tiba. Matanya melotot lebar, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Di sampingnya, Nadia menyenggol lengan Farhan dengan wajah yang pucat pasi, menunjuk ke arahku dengan jemari yang bergetar pelan. Farhan berdiri membisu. Mulutnya sedikit terbuka, ternganga menatap sosok wanita yang dulu pernah dia buang dan dia anggap tidak sepadan dengan status sosialnya. Pria yang dulu begitu angkuh itu kini menatapku tanpa kedipan, menyimpan pendar penyesalan yang sangat dalam di balik sorot matanya yang redup. Aku berjalan dengan tenang dan penuh keanggunan di samping Lukman. Gaun muslimah berwarna krem hasil rancanganku sendiri melambai lembut seiring langkah kaki, sementara kalung berlian murni pemberian Lukman memancarkan kilau murni yang sangat memukau di bawah pendar lampu kristal gedung. Kilauan itu begitu kontras dengan kalung emas putih sederhana pemberian orang tuaku yang dulu pernah mereka tarik dan rendahkan dengan penuh kesombongan. Ibu Siska tampak menelan ludah dengan susah payah. Pandangannya terpaku pada kalung berlian yang melingkar di leherku, sebuah perhiasan yang nilainya jauh melampaui seluruh koleksi perhiasan yang pernah dia banggakan di masa jayanya. Dia mengenali wajahku, tetapi dia tidak lagi menemukan sosok wanita penurut, lemah, dan mudah diintimidasi yang dulu selalu menunduk di meja makan rumahnya. Tepat saat kami berjalan melintas di depan mereka, beberapa pengusaha papan atas kota dan pejabat daerah langsung melangkah mendekat ke arah Lukman. Mereka menyapa suamiku dengan rasa hormat yang luar biasa tinggi, membungkuk pelan, dan menjabat tangannya dengan hangat. "Selamat malam, Pak Lukman," sapa salah seorang ketua asosiasi pengusaha dengan nada sangat ramah.
Terima kasih banyak atas kontribusi besar Bapak sebagai donatur utama acara amal malam ini. Dan ini, pasti Ibu Lukman, bukan? Sungguh luar biasa. Busana dan perhiasan yang dikenakan sang istri sangat anggun dan mempesona. Lukman tersenyum hangat, lalu merangkul pinggangku dengan penuh kelembutan dan kebanggaan di depan semua orang. Terima kasih, Pak. Ya, ini istri saya, Siti. Beliau adalah pemilik dari merek busana cahaya anggun yang merancang sendiri gaun indah ini. Mendengar nama merek usahaku dan menyaksikan bagaimana orang-orang terpandang memperlakukan suamiku dengan penuh rasa hormat, Ibu Siska dan Nadia tampak makin terpaku tanpa kata. Wajah mereka memerah menahan rasa malu yang luar biasa. Mereka yang dulu menuduhku hanya menumpang hidup dan tidak memiliki masa depan, kini harus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa aku telah berdiri jauh lebih tinggi di atas tempat mereka berada. Farhan mengambil satu langkah ragu ke depan, seolah hendak memanggil namaku atau mengatakan sesuatu untuk mengobati rasa canggungnya. Namun, sebelum suara itu sempat keluar dari tenggorokannya, Lukman menoleh perlahan ke arah mereka. Dengan tatapan pria dewasa yang tenang, bermartabat, dan penuh ketegasan, Lukman menggenggam jemariku erat-erat, menegaskan kepada dunia siapa wanita yang kini dilindungi dan dicintainya sepenuh hati. Aku menghentikan langkahku sejenak, membalas tatapan Farhan, Ibu Siska, dan Nadia yang masih terpaku di tempatnya. Tidak ada dendam di dalam mataku. Tidak ada amarah yang tersisa, ataupun keinginan untuk membalas ejekan yang dulu sering mereka lontarkan. Aku hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, sebuah senyuman penuh kedamaian dari seorang wanita yang telah sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dalam senyuman itu, mereka akhirnya menyadari satu hal, mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun atas hidupku. Segala penghinaan, ketidakadilan, dan kesombongan materi yang pernah mereka tumpahkan kepadaku kini berbalik menjadi cermin yang memperlihatkan kejatuhan dan kehampaan hidup mereka sendiri. Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup lagi menatap mata wanita yang pernah disakiti dan disia-siakannya. Ibu Siska dan Nadia memalingkan wajah dengan terburu-buru, berpura-pura sibuk melihat pajangan pameran untuk menutupi rasa malu yang teramat sangat di tengah kerumunan tamu-tamu terpandang. Aku membalikan badan dan kembali berjalan bersisian dengan Lukman, meninggalkan mereka jauh di belakang tanpa sedikit pun niat untuk menoleh lagi. Kami melangkah menuju panggung utama untuk membuka acara pameran dan malam amal tersebut. Saat berdiri di atas panggung di samping suami tercinta, aku menatap ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi cahaya terang. Pengalaman pahit dalam hidupku telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah kulupakan. Harga diri seorang wanita tidak pernah diukur dari seberapa banyak harta yang menempel di tubuhnya, tidak ditentukan oleh status sosial pasangannya, dan tidak bisa dinilai dengan uang oleh orang-orang yang sombong. Harga diri yang sejati memancar dari keberanian untuk berdiri tegak, memegang teguh kejujuran, serta memiliki keyakinan penuh bahwa setelah badai ketidakadilan yang hebat, akan selalu ada cahaya baru yang siap menyambut mereka yang bersabar dan bertawakal. Kini, aku tidak hanya menemukan kebahagiaan bersama pria yang menghargaiku apa adanya, tetapi aku juga telah menemukan versi terbaik dari diriku sendiri, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan bernilai di mata Tuhan dan sesama. Sahabatku, terima kasih banyak telah menyimak kisah perjuangan rumah tangga ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga bagi kita semua, bahwa kejujuran dan ketulusan akan selalu memenangkan kebahagiaan sejati. Jika teman-teman menyukai cerita ini dan merasa tersentuh oleh pesannya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menginspirasi lainnya di saluran ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.